Halo, selamat sore teman-teman investor ajaib semuanya. Kembali bersama saya Rati Muskoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh pihak dari Ciptadana Asset Management ya teman-teman semuanya, yaitu Pak Adrian Winoto sebagai Fund Manager dari Ciptadana Asset Management. Nanti kita akan membahas kira-kira gimana sih cara pembobotan ya dari suatu portofolio, mungkin buat teman-teman semuanya bisa disimak kira-kira seperti apa tips and triknya. Mungkin kita. Halo, selamat sore Pak Andrian. Sore-sore. Bisa dengar ya suara? Udah Pak, udah clear. Udah bisa. Oke. Oke, gimana nih Pak Andrian? Kabarnya baik ya Pak ya? Baik-baik. Gimana kabarnya? Baik Pak. Oke Pak, mungkin kita tanpa berlama-lama, mungkin di sini teman-teman investor ajaib semua itu pengen tahu nih kira-kira perkembangan di pasar modal itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diberikan wejangan kira-kira secara global tuh sentimennya tuh saat ini lagi mendukung nggak sih untuk kita tuh untuk mulai atau misalnya untuk kira-kira untuk akumulasi lah untuk buy misalnya dari sekarang. Mungkin kalau menurut Pak Andrian tuh kira-kira seperti apa sih view market secara globalnya dulu nih? Iya, saya langsung gabung semua aja kali ya. Mungkin kalau kita Boleh. lihat, IHSG juga belum kemana-mana gitu. Dari awal tahun malah mungkin minus 1-2% gitu ya. Karena kalau kita lihat sendiri, tahun ini sebenarnya ekspektasinya juga bisa dibilang kurang menggairahkan gitu ya untuk ekonomi kita sendiri maupun global gitu ya. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu itu yang harga komoditi tinggi, setelah COVID harga komoditi tinggi, suku bunga banyak naik ya karena inflasi naik ya, sedangkan sekarang dampaknya mulai kelihatan ya karena suku bunga tinggi sekarang ekonomi mulai banyak yang mulai melambat gitu ya, termasuk Indonesia juga kalau kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya juga dari karena suku bunga tinggi ini, inflasi sebenarnya sekarang udah mulai turun ya, kayak Indonesia terakhir udah sekitar 4%-an ya dari yang 6-7% gitu. Jadi memang ya itu dampaknya langsung lah. Cuma kalau saya lihat sendiri di sini Indonesia itu bisa dibilang memang melambat juga, cuma tidak separah daripada negara lain ya. Jadi kalau kita lihat GDP growth juga masih sekitar 5%-an ya. Jadi sebenarnya masih oke ya. Tapi pertanyaannya kenapa ISG-nya mungkin dari awal tahun hingga sekarang kok belum kemana-mana gitu ya. Karena mungkin kalau dari tahun-tahun lalu itu IHSG mungkin naik banyak karena memang recovery dari COVID gitu ya. Cuma tahun ini juga melambat. Tahun lalu banyak indeks di luar, mungkin di US juga turun banyak, sedangkan Indonesia mungkin juga nggak turun gitu. Makanya tahun ini juga sepertinya Indonesia melambat, cuma memang tidak ada katalis-katalis signifikan yang bisa menggerakkan indeks ya. Tapi kalau saya lihat sih nanti di semester kedua ini juga kalau kita lihat juga mulai ada isu-isu politik ya, masalah ini kan tahun ini udah pre-election ya gitu ya, jadi memang mungkin lebih ramai lagi lah di second semester ya. Juga kalau sekarang inflasi udah mulai stabil gitu ya, harga komoditi juga udah mulai turun, cuma kalau kita lihat ISG secara keseluruhan memang tidak kurang oke gitu, cuma kita memang masih bisa pilih-pilih di beberapa saham yang cukup diuntungkan lah dari awal tahun inilah gitu. Oke deh, baik Pak Andrian. Ya, tadi kira-kira sebenarnya secara domestik pun juga ada kena efek juga ya Pak ya terkait dengan kondisi ekonomi yang terjadi secara global ini yang masih uncertainty gitu kan ya, masih bingung gitu, masih bimbang gitu kan ya, apakah pelemahan ekonomi ini masih berlanjut atau enggak. Tapi hopefully di second Betul. ya tadi Pak Andrian sudah mention di semester kedua hopefully ada perbaikan lah ya dari sisi makronya, dari sisi sentimen ini. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Untuk Betul. Cuma yang saya mau tekankan di sini juga, walaupun kita bilang secara indeks keseluruhan mungkin ya sideways atau nggak kemana-mana, cuma memang ada beberapa saham yang kita, maksudnya atau reksadana gitu bisa kita pilih yang bisa performnya lebih bagus lah daripada indeks itu sendiri. oke, oke. Nah, kalau bisa dibilang saat ini lebih ke produk pasar reksadana, misalnya let's say, apakah reksadana pasar uang kah, atau reksadana saham kah, atau reksadana pendapatan kah? Menurut Pak Andrian tuh untuk saat kondisi yang seperti ini tuh lebih baik pilih ke produk yang mana?
yang reksadana-nya itu sendiri gitu. Atau mungkin di full saham nih Pak, mungkin bisa diberikan advice-nya. Mungkin saya lebih ke reksadana ya, ini pertanyaannya selalu ditanyakan dan tricky ya. Jadi memang jawabannya selalu sama, itu kita semua reksadana di kita baik semua, mau pasar uang, obligasi dan saham. Tapi kita balik lagi lah ke preferensi setiap orang. Setiap orang itu punya profil masing-masing, yang misalnya salah satu mix yang kita bilang, kalau misalnya masih muda, mungkin reksadana saham yang lebih agresif lebih banyak gitu ya. Kalau usianya udah berumur gitu, mungkin banyak reksadana yang lebih konservatif seperti pasar uang maupun obligasi sih. Jadi memang kalau dari kita bisa dibilang bukan masalah timing atau apa ya, tahun ini nggak harus bagaimana, cuma itu balik lagi ke profil masing-masing sih gitu sih. Oke, jadi balik lagi ke profil resiko dari investornya seperti apa gitu ya Pak ya. Betul, betul. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan pembobotan, kan sebagai manajer investasi biasa kan melakukan pembobotan ya untuk di portofolio gitu kan ya. Untuk kita melihat di sini apakah untuk saat ini lebih banyak ke reksadana pasar uang kah? Tadi tapi tanpa melihat kira-kira resikonya misalnya moderat gitu ya Pak ya. Itu kira-kira Iya, iya. lebih yang mana sih untuk alokasi asetnya? Untuk alokasi aset kita memang berdasarkan tipe reksadana masing-masing ya. Misalnya kita reksadana obligasi pasti alokasi banyak obligasi. Kalau untuk reksadana saham mungkin minimal 80% saham ya isinya gitu ya. 20% bisa cash dan lain-lain gitu. Cuma memang kalau kita sekarang itu misalnya reksadana saham itu ya kita banyakin maksimal di saham aja gitu sih. Jadi memang itu balik lagi kepada masing-masing dari tipe reksadana sendiri sih. Nah, kalau misalnya pembobotan ya, Pak, misalnya let's say ada di reksadana saham gitu kan. Iya. Nah, biasanya tuh pembobotannya tuh yang baik tuh seperti apa sih? Apakah misalnya untuk indeks LQ45 berapa persen, kemudian untuk indeks IDX 30 berapa persen, ada kira-kira persentasenya tuh seperti Oke. apa yang baik? Mungkin Mungkin bisa bisa dibilang itu seperti saham big caps yang berapa gitu ya, market kapitalisasinya besar kan. Jadi memang kalau misalnya saya kasih contoh reksadana saham kita ya, kita ada beberapa reksadana saham dan itu punya ciri khas masing-masing ya, tergantung preferensi dari klien kita gitu ya. Misalnya kita punya reksadana rencana cerdas yang dijual juga di Ajaib gitu ya. Rencana cerdas itu salah satu reksadana flagship kita, itu lebih banyak mungkin 70-80% itu banyakkan saham-saham big caps atau yang berkapitalisasi besar ya, seperti BCA, Mandiri, Telkom gitu ya. Dan itu pun nggak sembarangan saham yang berkapitalisasi besar kita masukkan ya. Jadi memang masih kita pilih lagi ya. Jadi yang kayak rencana cerdas itu 70-80% mungkin di saham big caps dan 20% itu di small caps gitu ya. Tapi kita juga punya saham reksadana saham seperti Cipta Saham Unggulan, itu juga salah satu flagship kita ya. Itu lebih mungkin bisa dibilang lebih agresif lah, 50% lebih banyak saham-saham mid to small caps yang bisa memberikan return lebih ya, yang lebih punya inilah prospek atau opportunity untuk naik sahamnya gitu ya. Dan juga 50% itu masih big cap sih. Ya, itu contohnya. Jadi memang untuk pembobotan itu memang balik lagi itu kembali ke preferensi dari nasabah kita ya. Dan tapi bukan berarti yang satu lebih jelek daripada yang lain ya. Itu tetap semua itu racikan dari kita sendiri ya. Tinggal kita racikannya lebih banyak yang udah yang agresif, yang banyak ke small atau mid cap sih. Nah, kalau untuk kondisi market yang saat ini nih Pak, kira-kira better tuh yang seperti apa? Apakah kita harus lebih tetap ke big caps ya di tengah memang mungkin ketidakpastian ekonomi yang terjadi secara global ini, ataukah mungkin bisa lah kita udah ke saham-saham yang mungkin growth gitu ya Pak ya, yang mungkin bisa punya PI yang tinggi, kemudian sektor-sektor yang growth lah ya Pak, bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau kita lihat di US sendiri kan, kalau kita lihat dari indeks S&P 500 let's say, itu kan sebagian besar ya kalau kita lihat secara year to date ini untuk S&P sendiri, ini sektor yang udah leading adalah sektor kemudian juga kan sektor communication services ya Pak. Nah, kalau misalnya untuk saat ini kondisinya mungkin bisa di-share nih kira-kira sektor apa sih yang mungkin bisa match lah ya sama kondisi yang terjadi saat ini di tengah memang bisa dikatakan hari ini kan ada terkait dengan rilis US punya rate ya Pak ya, terkait dengan inflasi itu rilisnya di kemarin, dan di malam ini ada Fed punya rate yang akan
dirilis juga. Dan kira-kira untuk saat ini proyeksinya seperti apa sih? Apakah kita harus tadi kolek, misalnya udah mulai nih kolek saham stok yang berbau digital bank, kolek yang berbau tech atau seperti apa? Iya, oke, saya jawab ya. Mungkin dari awal tahun kita selalu menyampaikan tesis dari investasi, terutama saham kita ya di sini sektor apa gitu ya. Jadi untuk sektornya saja kita dari awal tahun kita suka saham-saham consumer goods ya, misalnya Indofood, Putrajaya begitu yang konsumsi lama. Lalu kita juga suka saham-saham retail ya seperti Mitra Perkasa gitu ya. Jadi itu retail. Lalu banks pasti orang semua favorit lah, BCA, big banks, small banks gitu ya. Lalu dan ada beberapa mining yang kita juga masih simpan ya. Makanya dari awal tahun kalau per Mei itu kita ngomong rencana cerdas dan cipta saham unggulan ya. Itu year to date performance hingga akhir Mei itu udah positif 4,4%-an lah gitu ya. Dibanding IHSG mungkin yang masih minus berapa, masih minus 2-3%. Jadi memang karena tadi pemilihan saya bilang karena beberapa sektor yang kita pilih ini perform gitu ya dibanding indeks, makanya kita masih bisa di atas indeks ya. Lalu kenapa kita pilih misalnya saham consumer gitu ya? Kita suka consumer itu karena kalau kita lihat itu tahun lalu kan harga komoditi itu cukup tinggi banget ya, sedangkan raw material untuk saham-saham consumer itu misalnya Indofood itu banyak di gandum gitu ya. Harga raw material ini komoditi tinggi sekali ya. Cuma mulai dari awal tahun ini itu sebenarnya udah mulai turun ya. Itu yang menyebabkan saham-saham consumer itu marginnya bisa naik sehingga profitnya membaik gitulah. Itu yang satu. Kedua juga bisa dibilang hingga sekarang dari awal tahun itu kan rupiah cukup menguat ya. Itu juga membantu dari cost-cost yang USD related dari perusahaan-perusahaan itu ya. Lalu juga kita lihat tahun ini kan pre-election year ya, jadi setahun sebelum pemilu, jadi ini lebih banyak orang suka saham-saham consumer lah. Itu yang kenapa kita beli saham consumer dan retail sih, begitu. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini masih pro ke consumer, ya, baik itu primer maupun juga non primer ya, Pak Andrian. Jadi masih Iya. karena tadi beberapa sentimen terkait dengan harga komoditas yang udah turun, kemudian juga kita punya mata uang juga udah mulai terapresiasi ya, kira-kira seperti itu untuk pertimbangannya. Tadi untuk ngomong-ngomong terkait dengan energi tadi komoditas ya, itu masih pegang juga kan ya Pak. Kira-kira komoditas saat ini tuh menurut pandangan dari Pak Andrian tuh seperti apa sih? Karena kan bisa dikatakan harga komoditas sekarang udah mulai melandai, udah mulai ternormalisasi lah istilahnya ya. Dan ini juga dengan permintaan juga yang terjadi ini udah mulai turun karena memang bisa dikatakan di tengah suku bunga. Dan kira-kira untuk komoditasnya bisa lebih spesifik lagi nggak sih Pak? Kira-kira komoditas apa sih yang mungkin masih bisa di watch lah ya, jadikan watch list di tengah harga komoditasnya yang udah turun? Komoditi memang secara cyclical dia very cyclical ya. Komoditi tahun lalu tinggi, tahun ini melandai gitu ya. Cuma memang beberapa komoditi yang harus diperhatikan itu komoditi yang long term-nya bagus ya. Misalnya saya nggak rekomendasi, saya kasih contoh aja ya. Misalnya nikel mungkin karena mungkin sekarang penggunaan untuk baterai mungkin masih sedikit, cuma itu kan bakal growing dalam 10, 20, 30 tahun ke depan ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, tapi nggak diperhatikan tahun ini juga ya, masalah ini untuk long term gitu ya. Lalu juga kalau saya lihat saham-saham coal misalnya ya udah turun banyak, tapi evaluasi mungkin masih murah, dividend yield masih tinggi, jadi masih bisa compensate lah untuk tahun-tahun ini gitu sih. Ya, komoditi memang very tricky ya. Kalau untuk saham-saham komoditi kita juga tahun lalu kita performance-nya juga lumayan. Salah satunya misal Cipta Saham bulan kita bisa cetak performance double digit ya setahun lalu ya, itu karena salah satunya saham komoditi ya. Untuk dari kita sendiri komoditi itu kan cyclical ya, kita harus tahu kapan tanda-tanda dia beli di bottom ya, di harga saat komoditi murah, saham-sahamnya pasti murah, kita harus bisa beli di bottom, lalu saat dia udah naik dan tinggi kita harus bisa jual di atas sih, itu aja sih. Jadi ya balik lagi ya, itu kita harus tahu kapan exitnya, kapan masuknya, tapi secara long term ada beberapa komoditi yang memang sangat menarik untuk perkembangan secara panjang sih. Baik, Pak Andre. Jadi bisa dikatakan ada komoditas tadi contohnya nikel ya, yang bisa mungkin prospeknya bisa kita lihat dalam jangka panjang ya Pak. Kira-kira seperti itu ya. Yeah. Itu untuk
intinya. Kemudian tadi kita udah bahas terkait dengan saham-saham perkembangan, kemudian di sektor consumer. Kemudian untuk cara menganalisisnya nih Pak ya, kira-kira analisisnya tuh kira-kira kalau kita mau lihat secara fundamental misalnya, apa sih yang dilihat oleh fund manager gitu untuk menentukan apakah saham Iya, tersebut layak beli atau layak dikonsumsi, atau mungkin bisa iya. di bisa ditunggu dulu gitu. Jadi kalau dari kami ya racikan kami sendiri kami untuk terutama untuk saham ya gitu ya reksadana saham kita kelompokkan saham yang akan kita investasikan pada lima tipe ya di sini ya. Yang pertama itu big caps pilihan kita selected big caps lah yang tadi saya bilang banyak di reksadana rencana cerdas kita ya. Itu big caps biasanya company yang udah mature besar growth masih growing cuma growingnya udah mungkin single digit gitu ya misalnya saham seperti Telkom, BCA, Mandiri, begitu yang big caps lah gitulah. Itu juga masuk kriteria kita. Yang kedua itu kita punya saham growth ya. Saham growth mungkin teman-teman juga udah familiar lah saham-saham yang kita harapkan, kita proyeksikan dalam 2-3 tahun ke depan bisa growth mungkin 20-30% secara revenue maupun net profit lah. Itu saham-saham biasanya banyak di mid atau small cap ya, karena biasa kalau saham yang udah besar agak susah growth-nya ya. Lalu juga kita ada saham value ya, saham value juga mungkin teman-teman juga familiar lah kalau yang sering belajar tentang saham gitu ya. Itu saham-saham yang valuasi murah, mungkin pakai PI atau PBV murah, dividend yield biasanya tinggi gitu ya. Jadi itu juga salah satu investasi kita. Lalu saham cyclical tadi yang saya juga udah jelaskan ya, seperti komoditi itu yang tadi saya bilang tricky, ini bisa sangat memberi return yang lumayan, cuma kita memang harus tahu kapan kita collect di bottomnya dan kita jual di saat di atasnya. Lalu yang kelima itu saham special situation ya. Special situation itu saham-saham yang biasanya tidak terlalu mengikuti perkembangan makro atau perkembangan ekonomi yang tapi lebih ke jika ada corporate action ya di perusahaan ini ya, misalnya ada perusahaan yang mempunyai prospek akan dibeli perusahaan lain, biasanya sahamnya mungkin bisa naik ya kalau memang terjadi M&A di sini sih. Jadi kira-kira kita punya kriteria 5 itu kalau ada saham di luar dari 700 atau 800 saham di IHSG yang memenuhi kriteria dari salah satu dari 5 ini, kita udah masukkan basket ini, dan lalu setelah masuk basket ini kita tinggal tentukan nih kita mau masukkan di reksadana mana nih, rencana cerdas misalnya yang big caps gitu ya, yang cipta saham unggulan yang mungkin growth stock atau value stock yang lebih kecil gitu sih. Baik, teman-teman semua tadi udah di-explain kira-kira racikannya, cara melihat valuasi dari satu saham tidak ada 5 kriterianya. Mungkin teman-teman bisa kelompok, ada value, kemudian juga ada growth stock, kemudian ada cyclical, kemudian ada yang terakhir itu tadi ada situational, dan juga yang selanjutnya apa tadi ada 5. Pertama value, kemudian ada growth stock, kemudian ada yang ketiga itu ada cyclical, kemudian selanjutnya itu ada situational ya. Dan jadi teman-teman bisa perhatikan tadi beberapa tipe-tipe yang mungkin teman-teman ingin pantau ya, gimana perkembangannya seperti apa. Namun perlu diperhatikan tadi beberapa tipe tersebut itu disesuaikan juga sama tipe investornya ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh tipenya yang konservatif tapi teman-teman tuh koleknya sama stock gitu kan. Jadi teman bisa ke saham-saham yang value ya, total value. Jadi bisa dan bisa collect saham-saham di sektor. Dan itu untuk cara untuk menilai ya teman-teman semuanya. Mungkin yang selanjutnya kita mempelajari kira-kira cara untuk mengetahui rotasi sektor. Kan tadi kita udah bicara terkait dengan komoditi ya Pak ya, seperti komoditi kan bisa dikatakan cyclical gitu kan. Gimana cara kita tuh mengetahui wah ini udah mau endingnya nih cyclical dari suatu sektor tersebut. Ini gimana sih cara kita mendeteksinya? Itu tidak ada yang baku ya sebenarnya caranya. Kalau ada yang baku mungkin semua udah untung gitu ya. Itu kita ya pasti kita rajin lihat-lihat berita, kita ikutin perkembangan company-nya ya, misalnya cyclical misalnya awal tahun lalu itu harga komoditi coal naik dari 100, 200, 300 dolar ya, itu juga itu salah satu tanda kita harus mulai masuk kan, karena habis itu mungkin company coal ini earning-nya bakal bagus lah itulah. Jadi memang rotasi ini ya berdasarkan
kejadian-kejadian di pasar lah. Ada kejadian yang secara signifikan mempengaruhi dari kinerja sektor atau perusahaan itulah. Kalau rotasi di sini Bung bilang kan lebih ke sektoral gitu ya. Jadi kayak misal tahun lalu itu perang Rusia sama Ukraine gitu, itu pasti bikin harga komoditi naik kan, karena ya ada short supply gitu. Makanya jadi kita harus tahu kalau saham-saham komoditi pasti bakal diuntungkan lah gitulah. Atau misalnya ya setelah ini harga komoditi turun nih, harga komoditi turun, siapa yang diuntungkan? Yaitu consumer misalnya, karena raw material dari consumer itu kita ngomong Ultra Jaya, susu, mungkin Indofood itu mungkin gandum gitu, itu kan harga komoditi mulai turun. Mereka yang diuntungkan harusnya mungkin sektor-sektor ini yang mungkin lebih di favor lah untuk tahun ini lah. Saya bisa bilang ya rotasi ini tidak ada yang baku lah, cuma kita memang harus mengikuti berita-berita, semua berita yang ada lah yang mempengaruhi per sektor ataupun per saham ini sih. Baik ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus terus pantau informasi-informasi yang ada di berita, karena pastinya market itu kan sangat dinamis. Jadi kalau misalnya ada sentimen terkait dengan makro, sentimen terkait dengan misalnya harga komoditas, itu pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Namun teman-teman juga nggak usah khawatir, karena ada juga loh salah sektor yang diuntungkan dengan turunnya komoditas, harga komoditas. Jadi let's say ada saham consumer ya teman-teman ya. Jadi memang sih teman-teman terus harus baca juga terkait dengan perkembangan yang saat ini sedang terjadi, karena itu juga jadi salah satu kunci untuk mengetahui kira-kira rotasi sektor yang saat ini tuh lagi perform tuh apa sih ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin kita tadi udah dengan sektor yang menarik. Dan untuk dari Cipta Dana sendiri, Cipta Dana Manajemen sendiri ini mungkin bisa dikasih proyeksi kira-kira sektor yang menarik di sektor itu seperti apa sih? Kan tadi udah dibahas di awal, kita udah lihat bahwa di tahun ini, di tahun 2023 itu kan mungkin tadi Pak Andrian udah membahas terkait dengan sektor yang komoditi, kemudian juga ada finance ya, kemudian tadi ada juga consumer, baik itu primer juga non primer di sektor retail. Nah kalau misalnya di second half, apakah ada perubahan ya kira-kira? Tidak ada perubahan signifikan ya dari, at least dari kami ya, karena dari awal tahun sama lah tesis kita. Jadi second half kita expect masih sama, kita masih suka consumer ya, karena pre-election year yang makin hot ini, jadi mungkin defensif lebih oke. Harga komoditi juga kalau kita lihat harga coal, susu, gandum dan lain-lain, banyak harga komoditi juga masih cukup, walaupun udah turun cuma sepertinya masih melandai dan trennya belum ada kenaikannya. Jadi memang kita masih suka saham consumer. Saham-saham retail kita juga suka karena setelah COVID dibuka, sekarang orang mulai banyak belanja lah gitu lah, recover lah gitu ya. Lalu banks juga kita masih suka, dan beberapa small caps lah gitulah. Jadi memang nggak ada banyak perubahan. Oke. Berarti sektornya bisa dikatakan yang jadi top adalah consumer ya Pak ya, baik itu retail maupun juga consumer yang untuk dan kemudian kalau misalnya dampak misalnya nanti Indonesia akan turunin suku bunga, melihat misalnya Fed-nya udah mulai dovish lah. Nah, kira-kira ada sektor nggak sih yang diuntungkan dengan keputusan ini gitu, keputusan dengan yaitu penurunan dari interest rate? Biasanya kalau saham yang diuntungkan karena penurunan suku bunga itu saham-saham yang interest rate sensitif ya. Satu, yang company yang utangnya banyak, yang karena kalau dia turun kan dia bisa mungkin refinance-nya bisa lebih murah. Biasanya saham-saham yang interest rate sensitif itu mungkin kayak properti gitu juga ya, karena kalau KPR-nya turun harusnya properti juga oke. Cuma memang itu kan kayak properti itu kan satu faktor, tapi mungkin banyak faktor-faktor lain yang juga mungkin memberatkan sektor ini gitu ya. Jadi memang tidak bisa dibilang, kalau saya bilang misalnya suku bunga turun, yang diuntungkan properti, belum tentu propertinya juga oke gitu ya untuk second half gitu ya. Jadi memang ya tadi balik lagi, tadi yang diuntungkan mungkin saham-saham yang punya debt banyak, lalu saham-saham seperti properti gitu ya. Tapi ya bukan berarti diuntungkan ini bisa memberi performance juga gitu sih saham. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, nanti proyeksi kalau misalnya mungkin ada pemotongan lah suku bunga yang saat ini tuh bisa dikatakan 0,75% Bank Indonesia sendiri. Kemudian untuk melihat nih kira-kira kalau dari Cipta Manajemen memproyeksikan pergerakan
itu di second half atau di semester 2 tuh akan berapa sih Pak Andri tadi? Sorry, bisa diulang Untuk tadi putus-putus. proyeksi IHSG untuk di semester 2 ini kira-kira ada di level berapa nih untuk dari Cipta Dana Aset Manajemen untuk proyeksi IASG ya. IASG. Eh, kita ikutin dari konsensus aja, mungkin konsensus dari market, analis-analis itu mereka kasih range itu mungkin sekitar 75 sampai 78 lah, hingga akhir tahun ya, bisa dibilang begitu sih. Baik, berarti masih ada potensi yang masih cukup besar ya Pak ya, karena IHSG saat ini. Betul. Tapi balik lagi yang saya bilang tadi, dari kita pun reksadana kami, misalnya reksadana saham gitu, walaupun IHSG-nya misalnya sideways gitu, kita tetap mengutamakan stok pilihan kita, jadi return-nya optimal ya. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita saham bulan itu dari hingga Mei akhir, itu year to date udah positif sekitar 4% ya, dibanding IHSG mungkin yang masih negatif 2%. Jadi memang ya walaupun IHSG kita ada proyeksi lah atau apa ya, tapi memang lebih utamakan kita di stock selection kita ya di sini. Baik, jadi untuk dari Cipta Dana Aset Manajemen ini mengunggulkan produk untuk di pasar di saham ya Pak ya, untuk reksadana. Jadi Produk kita semua unggul. Balik lagi, karena dari tadi bahasnya saham, jadi saya mungkin selalu ngomong saham. Cuma balik lagi tadi saya bilang, produk kita semua unggul, kita semua produk itu kita bekerja maksimal, risetnya semua ada, tapi balik lagi tadi, itu semua karena investasi itu kan sangat personal ya, jadi setiap orang punya tingkat resiko yang masing-masing berdasarkan usia, pekerjaan, status pernikahan gitu ya, jadi balik lagi, jika mau yang lebih konservatif kan bisa ada yang kita cipta cash, cipta bond gitu ya, yang obligasi gitu, atau yang balance kita juga ada, atau yang saham yang lebih ini rencana cerdas mungkin yang banyak big caps gitu. Kalau mau yang lebih agresif lagi, yang ada kita ada cipta saham unggulan begitu sih. Jadi ya balik lagi ke ya personal ini sih. Jadi tergantung profil resiko teman-teman yang bisa dipilih produk-produk dan sesuaikan sama profil resiko teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan produk reksadana dari Cipta Dana Aset Manajemen itu bisa langsung tanyain aja. Mungkin di sini ada mungkin pertanyaan yang masuk nih Pak Adrian ya terkait dengan untuk bank digital seperti apa? Karena kalau kita lihat nih beberapa hari terakhir ini udah mulai. Kalau menurut sektoral sendiri dari Pak Andrian nih untuk sektor digital bank di tengah memang sentimennya terkait dengan US punya inflasi udah turun. Nah, menurut Pak Andrian sendiri nih dari kacamata Pak Andrian kira-kira proyeksi seperti apa sih untuk saham-saham di sektor ini? Kalau dari saya ya, at least dari saya gitu ya, saham kita ngomong digital aja ya, saham teknologi harusnya tahun ini tahun lalu mungkin lumayan babak belur gitu ya. Tahun ini harusnya udah harus bisa mulai naik karena banyak saham-saham teknologi itu yang mulai memperbaikin kinerja ya. Mereka mulai potong cost dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau baca kita juga banyak. Tapi memang saham-saham teknologi ini termasuk bank digital harus membuktikan bahwa bisnis mereka ini bisa menghasilkan gitu ya. Nah, untuk bank digital dari saya sendiri, saya sampai sekarang belum mendapat konfirmasi yang cukup meyakinkan untuk saya sendiri gitu ya. Kalau misalnya bisnis ini akan berhasil gitu, yang maksudnya berhasil itu make money dan sustain gitu untuk kedepannya sih. Jadi ya, tapi memang ada beberapa saham teknologi yang menurut saya mungkin bisa sustain dan mungkin bisa berhasil gitulah keluar dari kerugian-kerugian yang mereka akumulasi terus lah bertahun-tahun. Saya bilang gitu. Jadi ya balik lagi tadi saham teknologi udah bottom di sini mungkin saya bilang begitu. Cuma setiap saham teknologi punya bisnis masing-masing dan bisnis itu harus bisa membuktikan ke investor bahwa mereka memang bisa make money dan sustain lah. Bukan cuma bakar-bakar uang seperti tahun-tahun lalu sih. Gitu aja. Jadi itu ya teman-teman yang vision terkait dengan digital bank. Buat teman-teman semuanya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan kita langsung tanyain aja di kolom ini karena nanti mungkin teman-teman di sini mau bahas terkait dengan sektor atau seperti itu. Mungkin kita akan bahas
terkait dengan reksadana. Nah, kalau kita lihat kan obligasi ini udah mulai menarik ya Pak ya, udah mulai ada flow nih di obligasi. Nah, kira-kira view-nya seperti apa sih Pak untuk reksadana pendapatan gitu untuk saat ini? Sorry, bisa diulang tadi agak putus juga. Kita lihat di sini bisa dikatakan obligasi udah mulai lagi nih ada foreign flow lah ya di obligasi. Jadi udah di tahun lalu kan ada asing tuh ada outflow ya di pasar obligasi kita. Nah, kalau di ini saat asing udah mulai inflow lagi pasar obligasi, kira-kira view seperti apa sih Pak untuk dana pendapatan tetap? Mungkin bisa di-share. Obligasi harusnya tahun ini cukup baik juga ya, karena tadi saya bilang dari tahun lalu suku bunga tinggi, tahun ini suku bunga mulai turun ya, jadi sehingga mungkin harga-harga obligasi mungkin naik ya. Dari awal tahun juga saya lihat juga reksadana obligasi juga performanya juga positif gitu ya, jadi tahun ini cukup baik juga. Tapi balik lagi kita selalu bilang nggak masalah baik tahun ini atau apa, cuma balik lagi itu ke preferensi dan ini ya, risk profile dari nasabah masing-masing ya gitu ya. Jadi memang kalau yang memang lebih suka yang konservatif ya mungkin bisa ke cipta bond kita atau cipta cash kita gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Kak Tiker terkait dengan produk dari Ciptadana Asset Management. Adakah sektor andalan menurut tim Ciptadana AM sehingga sektor tersebut harus dimasukkan ke semua produk reksadana campuran dan reksadana saham milik Ciptadana AM? Mungkin bisa di-share nih Pak. Tadi udah berkali-kali mungkin consumer goods, jadi kita bocorin consumer goods itu lumayan banyak di reksadana kita, terutama yang balance dan saham ya gitu sih. Baik teman-teman, tadi kita dari awal udah ngomongin ya terkait dengan sektor ya. Memang top sektornya dari reksadana aset manajemen itu bisa dikatakan baik. Mungkin dari kita ada fun fact kan juga udah kelihatan, mungkin contekannya 10 reksadana 10 saham terbanyak kita udah bisa kelihatan semua di situ. Ya, teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya apa lagi teman-teman bisa langsung aja akses fact-sheet-nya ya teman-teman, jadi bisa dilihat di situ apa aja sih pembobotannya, berapa persen ya teman-teman, saham-saham apa sih yang dimasukkan ke dalam portofolio reksadana saham di aset manajemen. Mungkin kita akan lihat lagi di sini pertanyaan yang relate. Mungkin kita akan tunggu pertanyaan yang relate. Sebelumnya kita akan bahas lagi nih terkait dengan obligasi. Kalau misalnya di obligasi sendiri ini produknya Ciptadana Asset Management nih yang paling menarik tuh apa sih Pak? Karena kan tadi untuk obligasi ya, tadi Pak Andrian juga udah mention penurunan dari suku bunga itu akan membuat harga obligasi juga naik. Kemudian kalau kita lihat beberapa reksadana obligasi juga beberapa tetap itu kemarin udah mulai perform juga untuk kinerjanya. Nah, untuk dari Ciptadana Asset Management sendiri untuk reksadana pendapatan tetapnya mungkin bisa di kira yang mungkin prospektif tuh yang mana sih Pak? Yang oleh sama teman-teman semuanya. Ya, jadi kita ada reksadana Cipta Bond ya. Jadi ini reksadana obligasi yang 80% minimal itu di surat utang ya atau obligasi itu, dan dengan kombinasi 70% di obligasi korporasi pilihan kita dan 30% obligasi negara ya. Jadi memang bisa dibilang ini salah satu andalan kita untuk di reksadana obligasi gitu sih, pendapatan tetap ya. Return juga hingga 31 Mei juga positif ya di 3,17% ya di sini. Baik teman-teman, tadi untuk reksadana pendapatan tetap mungkin buat teman-teman yang tipe moderate bisa di terkait dengan reksadana pendapatan tetap milik Ciptadana Asset Management. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Erika Paranita. Saat ini sektor properti dan konstruksi lumayan naik nih, lumayan naik. Maka juga masuk ke dalam properti reksadana di Ciptadana Asset Management. Kira seperti apa untuk properti dan juga konstruksi? Properti kita tidak sangat minimal lah, bisa dibilang untuk di saham-saham properti di sini ya. Tapi untuk konstruksi ini kan dibagi dua sebenarnya kan, konstruksi yang BUMN yang banyak kerjaan infrastruktur dan konstruksi yang swasta ya, misalnya seperti TOTL ataupun Energia ya. Untuk yang BUMN kita sangat minimal juga, hampir nggak ada mungkin ya
saham-saham konstruksi BUMN, tapi untuk saham-saham di konstruksi yang swasta ini, yang private construction ini kita ada sih, misalnya seperti TOTL gitu, kita ada sih. Jadi untuk konstruksi lebih banyak ke non BUMN ya Pak ya. Yeah. Untuk yeah. Baik, itu jadi untuk kalau untuk properti masih belum ya Pak ya untuk komposisinya. Ya, untuk alasannya yang properti kalau kita lihat memang secara cyclical, karena properti itu kan juga very cyclical sektor gitu ya. Properti boom itu terjadi dari tahun 2000 awal hingga 2013 kalau nggak salah, 2013-2015 lah. Tapi setelah itu harga properti mungkin akhirnya juga cenderung stagnan dan turun ya hingga sekarang. Jadi kita belum mendapatkan konfirmasi yang meyakinkan kita bahwa cycle dari properti ini sendiri akan mulai terlihat tanda-tanda akan menaik gitu ya. Lebih ke sideways sih. Jadi memang itu dari kita. Lalu untuk konstruksi kita lebih banyak di konstruksi swasta. Kenapa? Karena di konstruksi BUMN mungkin lagi banyak concern dan masalah dengan cash flow dan utang gitu ya. Jadi kita pilih ke saham-saham konstruksi private yang mungkin secara saham mungkin sekarang revenue maupun profitnya belum naik banyak, cuma kita lihat valuasi udah murah dan utangnya, cash flow-nya terjaga dan utangnya sangat minimal sih. Suaranya hilang, sorry. Suaranya hilang, sorry, halo. Sorry, iya Pak. Jadi iya. teman-teman yang terkait dengan view dari sektor properti dan juga sektor konstruksi, mungkin semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Paramita terkait dengan sektor tersebut. Jadi bisa dikatakan masih ke sektor konstruksi tapi non BUMN, kira-kira seperti itu ya, Andrian ya. Kemudian untuk sekarang kita melihat untuk kita tadi udah bahas terkait dengan IHSG, kemudian juga kita udah bahas terkait dengan sektor ya teman-teman semuanya ya. Jadi sektor yang bisa dikatakan tuh sektor yang perform ya di tahun ini itu tadi adalah consumer karena pre-election juga ya Pak. Karena memang biasanya secara historis apakah seperti itu Pak untuk sektor consumer? Enggak, jadi consumer itu ya pre-election iya itu salah satu alasan, cuma kita kalau bikin tesis biasanya nggak cuma satu alasan gitu. Harus ada multiple tesis atau multiple conviction kita yang menguatkan untuk berinvestasi di sektor atau di saham-saham tertentu. Misalnya contoh sekarang consumer ya. Satu memang pre-election year itu biasanya kan banyak ketidakpastian dan banyak suhu politiknya biasanya naik ya, biasanya walaupun nggak selalu ya. Itu biasanya orang pasti lari ke saham-saham defensif satu. Kedua juga biasanya tahun-tahun politik itu banyak mungkin bansos dan inilah untuk biar konsumsi ini naik gitulah. Itu salah satu yang kita suka. Lalu kedua juga tadi saya bilang komoditi tahun ini turun banyak ya. Jadi margin dari perusahaan consumer itu pasti akan naik sehingga profitnya bakal naik ya. Lalu ketiga saya bisa bilang juga consumer itu secara valuasi sekarang cukup murah lah dibanding tahun-tahun sebelum COVID gitu sih. Jadi memang ya, jadi kita tidak bisa bilang satu tesis aja, cuma memang harus beberapa tesis sehingga lebih meyakinkan. Baik. Teman-teman, jadi teman-teman tuh kalau bisa mau lihat sektor juga tadi nggak cuma lihat satu pemicu aja ya teman-teman, tapi harus lihat secara keseluruhan juga nih. Jadi ada pertimbangannya itu banyak ya, jadi nggak cuma satu aja sehingga gegabah gitu. Biasanya kan beberapa investor kan hanya melihat wah satu aja, apalagi dia melihat satu sisi itu dari influencer ya Pak ya. Jadi nggak melihat sendiri, nggak menganalisis sendiri. Nah mulai saat ini teman-teman bisa analisis sendiri dan teman-teman bisa bikin key points-nya ya teman-teman, mungkin 5 lah pertimbangan yang kenapa teman-teman pilih sektor tersebut ya. Tapi teman-teman harus analisisnya secara mendalam. Mungkin teman-teman lihat dari influencer A ngomong seperti apa, influencer B ngomong seperti apa, teman-teman boleh sebenarnya diambil ya informasinya, cuma menyaring lagi. Jadi jangan ambil mentah-mentah. Nah kira-kira untuk terakhir nih Pak Andrian ya, karena waktu kita udah tinggal beberapa menit lagi, mungkin bisa dikasih closing statement nih Pak untuk teman-teman semuanya ini, gimana sih cara melihat
kira-kira untuk pembobotan di portofolio teman-teman investor semuanya, kira-kira apa sih yang harus dilihat gitu di tengah market yang bisa dikatakan saat ini tuh lagi berada di tahap yang wait and see nih Pak. Untuk Pak Andrea sendiri nih kira-kira wejangannya statementnya seperti apa? Jadi yang pertama saya sampaikan lagi bahwa masalah pembobotan dan lain-lain itu masalah sangat personal ya. Jadi setiap orang punya risk profile beda-beda, punya usia yang beda-beda, punya status beda-beda juga ya. Jadi kita harus reflect ke masing-masing ya. Jadi kita lebih cocok di yang agresif mungkin reksadana saham dan yang lebih ini atau digabung atau dicampur gitu, itu sangat personal lah gitulah. Itu yang satu ya, masalah pembobotan dan masalah racikan pribadi ya. Yang kedua saya bilang masalah investasi itu orang biasa tanya saya kapan sih mulai investasi, sekarang atau bulan depan atau tahun depan gitu ya. Saya bilang investasi itu paling baik dimulai 30 tahun yang lalu. Karena lihat sendiri kalau kita investasi 30 tahun yang lalu misal beli saham atau beli saham, bisa beli BCA atau Telkom atau Unilever gitu, sekarang udah jadi berapa kali lipat gitu lah. Itu yang pertama ya. Kita harus belinya 30 tahun yang lalu. Yang kedua, kapan lagi? Ya sekarang, mulai sekarang gitu. Kita mulai sekarang, kita konsisten, misalkan kita mau nabung di reksadana saham ya, kita beli secara konsisten tiap bulan. Misal kita habis gajian, kita langsung sisihkan uang untuk beli reksadana saham gitu. Kita sisihkan terus, dan kita orang biasa bilang kan dollar cost averaging gitu ya. Jadi kita harus konsisten terus setiap tahun, dan itu cara yang benar. Jadi tidak ada itu market timing kapan saatnya atau kapan apa, semua berdasarkan kita konsisten satu, dan kedua risk profile masing-masing harus kita ukur. Misalnya kita masih muda nih, kita masih punya waktu panjang nih sebelum kita memakai uang itu, ya kita banyak di saham-saham di reksadana yang saham gitu, yang agresif lah. Tapi kalau kita usia udah mulai berumur nih, ya kita mulai banyak shifting ke saham-saham yang mungkin cipta bond kita atau yang gitu sih. Jadi ya balik lagi itu market timing itu lebih baik sih kita konsisten aja sih gitu. Baik, teman-teman semoga di closing dari Pak Andrian ya, tips and trick gimana sih teman itu bisa survive lah kira-kira dia mau teman-teman aja terus konsisten juga ya teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman harus kira-kira menganalisis juga nih kira-kira teman-teman mau pilih sektor yang mana, itu harus dipertimbangin. Tadi udah ada tips and triknya ya. Mungkin teman-teman harus punya lah minimal tuh key points-nya 5 lah untuk mendukung step teman-teman kenapa teman-teman harus beli saham disebut misalnya, atau mungkin teman-teman mau lihat dari reksadana, kira-kira teman-teman bisa lihat dari fund exit-nya, melihat kira-kira apa sih komposisinya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus budayakan ya untuk membaca, dan juga teman-teman harus konsisten. Jadi mulai dari saat ini ya teman-teman ya. Jadi semakin cepat teman-teman memulainya dan semakin teman-teman konsisten, itu mungkin teman-teman bisa dapetin keuntungan ya di masa depan. Itu untuk closing statement dari Pak Andrian sebagai fund manager dari Asset Management. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya untuk partisipasinya di hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nanya ya, ini sangat antusias sekali. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa dijawab ya teman-teman ya. Dan mungkin kita akan next time kita akan collab lagi sama Ciptadana Asset Management untuk berbincang-bincang terkait dengan. Terima kasih Pak Andrian ya selaku fund manager dari Ciptadana Asset Management. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Pak ya, kapan-kapan. Terima kasih. Sore Pak. Terima kasih.